وما يرحمهم يسكن الجنة برحمته ووالدينا أهلكم خاصة وجميع أنباتنا وأنبات المسلمين عما لأن الله يهدي درجات الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وأصلحنا وصلنا للمحبب بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa irhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan ghaliban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi, ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah yang telah kita bahas, yaitu menjelaskan bagaimana ahwalu fil yaumul qiyamah. Maka sebelum itu kita akan memasuki di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi atul ayyam, sisa berapa hari lagi kita akan memasuki di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, banyak sejarah-sejarah termasuk pelajaran yang mana kita bisa mendapatkan daripada suatu ibrah, ada suatu pelajaran yang bisa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan di dalam bulan Muharram, sebagaimana pendapat daripada ulama yang menetapkan tahun baru umat Islam itu sebenarnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi banyak pendapat daripada ulama di dalam kitab Fathul Bari Sahih, disebutkan di dalam bab syarahnya Sahih Bukhari Muslim, disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pengen dibagi menjadi 4. Sebenarnya kenapa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan di dalam bulan Muharram, sebenarnya di dalam bulan Rabiul Awal. Akan tetapi diambil oleh ulama, yaitu diambillah daripada bulan Muharram. Karena juga bulan Muharram bulan yang pertama kali setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian dikatakan oleh ulama di dalam kitab Fathul Bari dibagi menjadi 4. Nah, ditetapkan atau dimbek dari awal
awal daripada kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hijrah ke kota Yathrib atau di kota Madinah. Yang terakhir, yang keempat, katanya kita bimbek ketika wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama galak mengambil daripada wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut menjadikan hazan, kesedihan. Setiap tahun kita dapat sedih, setiap tahun dapat sedih. Begitu juga ditolak di antara kelahiran dengan nubuah. Jadi diambillah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hijrahnya Rasulullah awal ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini banyak sekali perjalanan, pelajaran bagi kita ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga, dari kalangan budak, ada kalangan budak, subhanallah, yang di situ yang sering kita dengar, sering kita dengar suatu kuatnya iman mereka itu yang dididik oleh Nabi kita Muhammad. Seperti Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir. Yasir ini adalah ayahnya Ammar, subhanallah, dengan Umayyah, enggak salahnya, istrinya. Yang subhanallah mereka ini kuatnya imannya sampai disiksa oleh Abu Jahal dan pengikutnya. Sayyidnya itu Abu. Nah, pada saat itu sampai di ibunya itu yang terkenal sampai ditusuk kemaluannya sampai tembus ke mulut, sampai meninggal di depan daripada Ammar bin Yasir. Meninggal cuman memperkuat atau mempertahan dari kalimat keimanan, keyakinan kepada Allah. Kemudian juga Yasirnya, ayahnya Ammar, diikat, di tangannya diikat, sebelah kanan, sebelah kiri diikat, kemudian kakinya diikat, dijalankan kuda sampai lepas, tangannya lepas, kakinya lepas, subhanallah. Sampai riwayat dikatakan di dalam kitab sirah, Ammar itu kalau sudah jadi abahnya seperti itu lepas, mati, meninggal bapaknya, pingsan Sayyidina Ammar, tidak kuat. Kemudian disiram lagi. Setelah disiram, diperhatikan ibunya lagi, dibunuh depan Ammar, pingsan lagi Ammar. Akhirnya dibangunkan lagi, disiksa lagi. Subhanallah. Kalau kita tidak kuat iman kita, habis sudah. Pasti kita kembali lagi ke agama ibarat kata agama orang-orang tersebut yang menyembah berhala. Nah, ini subhanallah. Kalau kita dibunuh, disiksa lagi, ini lagi, ini repot kita. Nah, tambah lagi kita perhatikan lagi sejarah tentang Sayyidina Bilal bin Rabah, telanjang bulat sampai ditaruh di padang pasir, kemudian ditumpuk dengan batu yang panas sampai badannya meropek seluruhnya. Tapi subhanallah mempertahankan kalimat ahad, keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sampai sekarang, yaitu dengan dia mempertahankan masih diingat. Kenapa diingat sejarahnya? Kiasan di dalam hidupnya masih diingat. Kenapa? Karena orang tersebut memperkuat iman kepada Allah. Begitu juga itu kalangan budak, ada kalangan yang hur, yang sudah merdeka, memang yang sudah tujar pada saat itu, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan yang telah kita terkenal juga ceritanya. Saking ketika masuk Islam, akhirnya dianya diketahui oleh pamannya, maka dipanggil pamannya, dibungkus sama tikar, diapikan di bawahnya, dikasih asap sampai Sayyidina Utsman bin Affan itu mau meninggal. Dahsyatnya siksaan pada zaman dahulu untuk memperkuat daripada kalimat ahad atau keimanannya kepada Allah.
Nah, banyak kalau kita perhatikan kisah-kisah itu luar biasa. Banyaknya bagaimana sabarnya para sahabat, kemudian bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan keimanannya untuk kepada Nabi. Ini terjadi di dalam bulan Muharram. Ya, itulah terjadi di dalam bulan Muharram, maka banyaklah siksaan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Nah, pertama hijrah juga kan sebenarnya sebelum ke kota Yashrib atau kota Madinah Munawwarah, maka ke kota Habasah. Ini Habasah ini dah salah 2 kali. Setelah dia pergi, balik lagi, kemudian pergi lagi. Nah, ini salah satu hijrah juga. Apa sih manfaatnya? Tersebarnya agama Islam. Tersebarnya agama Islam, luasnya agama Islam itu berkat daripada hijrah. Nah, jadi orang yang hijrah tahu dengan tersebarnya. Seperti apa? Seperti orang-orang Yahudi, ya, bencinya dengan umat Islam. Kalau kita gambarkan sekarang, dia ingin membakar daripada Quran, bakar Quran sebesar-besarnya, ya. Tapi dia tidak berani. Kenapa? Karena kalau seandainya dibakar Quran tersebut, orang-orang daripada Yahudi tersebut ada yang memang dianya beragama, akan tetapi mereka itu mempelajari apa sih maksud di dalam Al-Quran ini. Orang benci Quran, akhirnya dipelajari, maka kebenaran itu nampak di dalam Al-Quran. Itulah banyak sekarang ini dia kelompok dari orang-orang Eropa, ya, seperti Eropa, maka mereka itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena mereka memang mencari Islam tersebut, kemudian sudah mencari, mengkaji, dan membenarkan agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bedanya kita ini, kadang-kadang kita ini Islamnya keturunan. Jadi ketika Islam kita digoncang sedikit, nah ikut arus. Kadang-kadang ikut ini, kadang-kadang ikut ini, ikut arus akhirnya. Ikut arus. Yang ini karena apa? Karena kemantapan iman kita ini belum. Kita tidak boleh dengar ini sedikit, ada agama baru. Seperti dulu yang dengan aku Nabi, banyak pengikutnya. Ada yang ngaku malaikat, pengikutnya banyak juga. Subhanallah. Ini ada yang pacak ngomong sama semut, pacak ngomong sama itu malaikat, jin, nah repot. Banyak pengikutnya juga. Nah, ini luar biasa ini. Ya, ini kadang-kadang akalnya kita ini kemana? Nah, ini mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini Islam kita ini banyak keturunan, bukan asli untuk mencari. Nah, sebenarnya kita haruslah cara untuk mencari Islam yang benar tersebut. Walaupun kita turunan, kita harus mengkaji terus, mempelajari bagaimana Islam itu yang sebenar-benarnya Islam, yang benar-benar, yang jangan ngikut ibarat kata itu ngikut seperti tenainya sapi, nah ditarik sana laju ngikut, ditarik sana laju ngikut. Nah, ini repot seperti itu. Nah, jadi kita harus Islam itu berpegang teguh, ya, berpegang teguh, ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran wal hadis. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang di dalam hadis, maka kita ikuti. Jangan sampai kita bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita perhatikan banyak lagi sejarah, ya, hijrah itu juga bukan untuk masalah kita perginya untuk hijrah, tapi hijrah itu banyak. Yang pertama, kita bisa mengambil ibrah kuatnya iman kita kepada Allah. Yang kedua, hijrah tersebut kita bisa untuk apa? Untuk menjadikan keimanan yang kuat, luasnya dakwah, luasnya dakwah. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hijrah itu juga termasuk yaitu untuk nahi munkar, mencegah, memerintahkan seseorang yang ibadah dan mencegah daripada perbuatan yang munkar.
Banyak kalau kita perhatikan di dalam hijrah, bagaimana manfaat daripada hijrah ketika kita benar-benar mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebenarnya banyak sekali kalau kita membahas tentang bulan Muharram. Ya tak? Bulan yang penuh dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan tersebutlah banyak sekali, dan kemuliaan bulan tersebut sudah kita jelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh tafsir Bagawi, katanya a'dhamul ajral indal a'malu fil yaumul hurum. Kan Allah berikan ganjaran yang paling besar, pahala yang besar ketika kita beramal di dalam bulan hurum. Nah, jadi kita subhanallah dari bulan Dzulhijjah masuk lagi ke dalam bulan hurum, yaitu bulan Muharram. Nah, jangan sampai bulan Muharram ini ya tak, kita anggap seperti biasa. Ya, sibukkan kita dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu kita untuk bersedekah atau mampu untuk kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu yang lalu tentang Qissah Abid. Ya tak? Tentang Qissah Abid yang tertipu dengan ibadahnya. Nah, ini yang subhanallah menjadikan pelajaran bagi kita, karena di sini masih berkaitan dengan bab daripada bab nikmat. Terus nikmat yang Allah berikan. Ya tak? Jadi suatu nikmat, jangan sampai kita putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kalau kita banyak ibadah, ya tak? Ada orang yang sampai ibadahnya 500 tahun yang pernah kita bahas, setiap hari dia meninggal juga dalam keadaan sujud, maka dia nak dinilaikan ibadahnya dengan satu nikmat dia sudah kalah. Ya, tambah lagi dia ibadat kata dengan nikmat-nikmat yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian bagiatul akhbar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan juga sebagian daripada kabar tentang perkara umul barzah. Bagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa wa ahbar ala iktisarul halqi ba'dhum min ba'di hatta innahu liyaqsul lisyad allati qarun laha man lati laha qarnun idza natahadha fi dunya hatta zurra fi dhurra li'abdin min malikin thumma yunadihi haqqu subhanahu wa ta'ala bi sauti yasma'u man ba'ud kama yasma'u minal qurun. Jadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul kiamah, maka setiap makhluk itu, makhluk di antara makhluk itu, akan mereka itu seluruhnya akan mendapatkan pertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti seperti kambing. Ya tak? Pernah kita jelaskan kambing yang punya tanduk dengan kambing yang tidak punya tanduk. Maka kambing yang punya tanduk, dia ni waktu berantem nyondol dengan kambing yang tidak punya tanduk. Maka ini juga akan dihisab. Dia nuntut yang kambing tadi yang punya tanduk tadi, dituntut dengan kambing yang tidak punya tanduk. Ya Allah, dulu dia pakai tanduk untuk nyodok kita. Nah, sekarang kita tidak pakai tanduk, dituntut. Nah, itu maksudnya apa? Bayangan, saking seperti itu maka Allah akan balas. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kitab tafsir amma yatasaalun, maka setiap daripada seluruhnya hewan tersebut, hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum turabah, akan menjadi turab kelak fil yaumil qiyamah, habis. Nah, tapi di sini disebutkan walaupun menjadi turab tapi dia akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sampai dikatakan hatta dzur, katanya. Ibarat kata ada semut yang besar dengan yang semut yang kecil. Atau ibarat kata semut yang besar dengan semut kecil, dia menzalimi yang semut yang kecil,
maka akan juga dapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah. Nah, begitu juga dikatakan seorang hamba dengan sayyidnya, malik. Seluruhnya akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan yaji'u dhalim yaumal qiyamah hatta idza kana ala jisr jahannam baina dhullan wa aidil madhum fa afara bihi bara'atu dhaliman. Kalau fil yaumul qiyamah dikatakan mereka itu orang-orang yang zalim, ya tak? Zalim ketika dia zalim di dalam dunia dan dia melakukan maksiat di dalam muka menyakiti seseorang di dalam muka bumi tersebut sesama makhluk, maka orang yang disakiti, yang dizalimi akan nuntut. Nah, sebelum dia terbalas dia nuntut, fulan bin fulan dulunya seperti itu. Ya tak? Itulah yang dikatakan di sini namanya ya tak, magrur fil ibadah. Wong yang magrur. Seperti ada orang yang hasad sama kita. Dia hasad. Kemudian dengan hasad terus dihasati, dihasuti, diinikan. Kemudian ketika dia banyak, amalnya banyak, ibadahnya banyak, subhanallah, amalnya banyak, ibadahnya banyak, tapi hasad. Kemudian sampai kelak fil yaumul qiyamah, ketika seseorang ini nak masuk Islam, nak masuk surga, ditahan dulu. Agak dulu katanya. Dulu dia pernah hasud sama aku. Hasud dengan aku. Aku dulu tak bisa untuk membalasnya. Jadi mana? Jadi aku nak minta. Amal dia tu membayar dengan hasud yang pernah dia waktu di dalam dunia. Jadi dibayarlah hasudnya. Kalau seandainya dia tidak cukup, maka dosa yang dihasut itu tuh memberikan bagi orang yang menghasut. Yang kalau kita nyangkut amal ibadahnya banyak, akhirnya habis, tak katik sama sekali. Itu kan Rasulullah SAW menggambarkan kan al-hasad ya'kulu hasanah, kama ya'kulul khatab kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, orang yang punya sifat hasad itu makan kebaikan kita. Jadi wong yang hasad itu makan kebaikan. Jadi sebanyak apapun kebaikan kita akan dimakan oleh sifat hasad. Seperti apa? Seperti kayu ditaruh dengan api. Maka berapa banyak kayu tersebut akan habis dengan di dalam api. Itu kalau kita perhatikan rumah, ya tak? Nak ratusan rumah sulit dengan api, habis rumah tersebut. Nah, begitu juga amal kita. Bergunung-gununglah amal kita. Kalau kita mempunyai sifatul hasad, maka akan habis. Habis daripada, yaitu habis daripada amal ibadah kita di sisi Allah. Nah, jadi walhasil itu baru sifat hasad. Belum sifat iri, belum sifat riak, belum sifat yang lain, maksiat-maksiat yang lain. Kalau kita tidak dibekali dengan banyaknya amal ibadah kita kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan terjadi seperti orang yang muflis, wong yang bangkrut atau wong yang miskin. Nah, ini sampai dikatakan ya'ti rajul yaumi fi salat wa zakat wa siyam. Ada seorang datang dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan salatnya. Lakin syatta hadzal ghadab, akan tetapi dia kadang-kadang makan harta wong, anak yatim, makan, mengejek, membunuh, dan sampai mengeluarkan dam. Kemudian kelak fil yaumul qiyamah, ya, wong yang dizalimi, wong yang dimakan hartanya tidak baca balas, karena dia punya kedudukan, karena dia punya harta. Maka kelak fil yaumil qiyamah, ya sudah, kita tagih di akhirat. Nah, sampai ditagih akhirat, kaget dia akan membalas dulu fulan bin fulan tersebut dia mengambil hakku. Nah, sekarang ini dia tak pacak membalas, aku berikan. Amal ibadahnya berikan. Habis sudah, dah katik lagi amalnya. Sudah, sekarang dosa aku ambillah kau, katanya. Yang mana kita nyangkut dia min ahlil khair, tak tahunya masuk neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena punya sifat zalim, kemudian sifat hasad, sifat riya, dan sifat-sifat yang bisa dia menyakiti daripada sesama makhluk.
Nah, ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang bisa menjadikan penghalang bagi kita untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh ba'dul ulama mengambil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak juga di kalimatnya. Saman juga lusirat di jahannam fayakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal ma yajus wa la yatakallam yawma idh ahda ila rasul. Wa kallamuhu Allahumma sallim wa yawmul mu'minin katawab wal ba'ir kalbur wa riha wa tawajjah. Jadi kelak fil yaumul kiamah juga digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan berjalan di dalam sirat, siratul mustaqim, dan di bawahnya itu neraka jahanam. Nah, ini sampai Rasulullah memberikan kabar. Kita sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tergantung bagi kita. Mak manalah yakin tak kita apa yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah kalau dulu kita perhatikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang selama 13 tahun Rasulullah. Belum itu dikatakan belum diperintahkan untuk melaksanakan solat, belum diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, belum melaksanakan perintah zakat atau shaum. Kapan itu diperintahkan untuk melaksanakan solat? Sebelum hijrah. Mungkin sebelum hijrah 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan yaitu yang dinamakan Isra Mi'raj. Nah, kemudian kapan diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa dengan zakat? Setelah itu. Maka selama 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di kota Mekah, itu belum ada yang kewajiban yang tetap. Walaupun ibadahnya seperti biasa, tapi belum ada yang diwajibkan, yang ditetapkan. Nah, tapi dikatakan oleh ulama Rasulullah itu menterus ibarat kata meyakinkan para sahabatnya keyakinan yang luar biasa. Ketika datang utusan Allah, perintah ini, langsung sahabat itu mantap keimanannya, tidak bergoyang lagi. Nah, ini dengan ucapan adanya neraka, dengan adanya surga, ada bagaimana ini terjadi pada saat ini, langsung para sahabat itu langsung menerima. Yakinnya luar biasa. Siapa yang mengucapkan? Nabi kita Muhammad. Nah, ini. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan, katanya digambarkan oleh Rasulullah kelak fil yaumul qiyamah ada yang dinamakan syirat. Jembatan Siratul Mustaqim. Yang kita kenal Siratul Mustaqim ini banyak sekali. Banyak sekali riwayat yang mengatakan ada perjalanannya 50.000 tahun. Bayangkanlah kita jalannya 50.000 tahun panjangnya. Ada yang mengatakan 500 tahun. Dan tajamnya setajam, lebih tajam daripada sirat. Itu tergantung amal ibadah kita di dalam dunia. Jadi tergantung amal ibadah kita. Sampai dikatakan katanya ada yang subhanallah, wa kalamun, sampai dikatakan Allahumma sallimna famurul mu'min. Ada yang mengatakan Allahumma sallimna, ya Allah berikan keselamatan bagi orang yang melewati daripada Siratul Mustaqim. Kenapa? Karena di bawahnya langsung neraka jahanam. Nyampak langsung neraka. Nah, ini bagaimana kita selamat? Ya tergantung amal. Ada sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada yang ketawaf, ada yang bisa dianya jalan itu, melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kedipan mata, atau ibarat kata pandangan mata itu paling mana jauh, di situ dia berhenti. Kemudian berjalan lagi, pandangan matanya jauh, itulah dia berhenti. Ada sejenis apa? Qatarful ain, katanya. Saking cepatnya pandangan dia dari mata langsung. Cepatnya. Itu wong-wong seperti para nabi. Ada juga yang mungkin seperti buruk. Buruk dia berjalan. Buruk seperti buruk kan kalau jalan kan digisahkan di dalam bagaimana caranya buruk berjalan.
itu sepandang sejauh dia apa ibarat kata dia memandang, itulah satu langkah nyumburah. Ini subhanallah. Nah, ada yang cepat seperti berapa? Ada yang seperti angin. Nah, melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu ada seperti angin. Dan juga ada yang seperti burung. Nah, ada yang seperti burung. Ada juga seperti yaitu kudo. Ada air seperti kudo yang dia naikkan kudo. Mau kalau ke kudo repot dia. Nah, juga bermacam-macam dan tergantung amal ibadahnya. Ada yang sampai dia berlari, ada yang dianya berjalan, ada yang merangkak, ada yang sebelum dianya ini sudah nyampak duluan. Nah, ini tinggal di bawahnya neraka jahanam. Nah, ini sudah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, tergantung kita yakin tak apa yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini balik-balik keimanan. Nah, kalau kita iman kita kuat, benar apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti kita berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Nah, kita caranya manalah kita meningkatkan amal ibadah ya Allah. Kalau kita bayangkan, ketika kita meninggal, apa yang kita bawa? Ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan, apa yang kita bawa? Kalau kita bawa sedikit-sedikit, maka habis kita. Modal sedikit, maka tidak akan kita bisa. Tidak akan kita mendapatkan kesuksesan. Kita harus punya modal yang banyak. Modal banyak, maka kita akan sukses, maka kita selamat. Sebagaimana kehidupan dunia. Modal kita kecil, ya usahanya juga kecil. Tapi kalau kita modalnya besar, maka usahanya juga besar, untungnya juga banyak. Nah, sekarang ini kita kan dianjurkan seperti sekarang ini kata Habib, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kita ni ada yang dinamakan ibadah ni, ada yang dinamakan ra'sul mal, ada yang dinamakan ribih. Ra'sul mal itu ibarat kata kita dagang ni ada yang namanya modal kita, ada yang dinamakan keuntungan. Nah, tergantung kita. Kalau seandainya kita, kalau kita sekarang ini kita beli modalnya kita jual, kita beli harga sekian 10.000 dan kita jualnya 10.000, atau kita modalnya 100.000, kita jual 100.000. Kiraan kita sudah balik modal, tidak untung tidak apa-apa, tapi balik modal. Kalau perhatikan, kalau orang berdagang rugi apa? Rugi dia aja belum sampai pergi ke pasarnya itu, belum naik kendaraan, belum sampai di pasar dia nak makan, nak minum, itu pasti mengeluarkan daripada hasil modal tersebut. Akhirnya rugi-rugi jadi bangkrut. Nah, begitu juga bagaimana caranya kita berdagang biar dapat untung. Jadi yang 100.000 kita jual mungkin 150. Ada yang ibarat kata yang jual ada modal 10.000 bisa jual 15.000. Keuntungan itulah yang akan menutupi daripada amal ibadah ini di dalam kehidupan berdagangan kita. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ghazali, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ra'sul mal kita yang wajib. Nah, yang wajib itu namanya modal kita. Salat itu wajib. Kemudian puasa itu wajib. Modal kita. Zakat itu wajib. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu wajib hukumnya. Nah, keuntungan kita yang mana? Ribihnya kita. Untungnya kita apa? Sunnah itu. Sunnah itulah keuntungan bagi kita. Kalau seandainya di dalam solat, kalau kita yang nak ambil wajibnya solat ambil yang wajibnya ibarat kata solat ambil wajib ambil Fatihahnya maka tidak dapat untung. Di dalam solat juga ada namanya, ada Fatihah, habis Fatihah ditambah dengan surah sunnahnya, dapat keuntungan. Kemudian kalau sunnahnya tadi itu dipanjang lagi, surahnya lebih panjang lagi, keuntungannya lebih besar lagi.
Setelah di dalam solat selesai rapi, duduk zikir, itu keuntungan lagi. Jadi keuntungan kita di dalam ibadah itu banyak sebenarnya. Nah, keuntungan-keuntungan inilah yang modalnya tadi cuman modal sedikit tapi keuntungannya banyak. Nah, banyak inilah yang akan menjadikan bekal bagi kita. Bekal bagi kita kelak fil yaumil qiyamah. Nah, begitu juga kalau seandainya kita dagang, keuntungan itulah yang bakal menjadikan bekal kita di masa tua. Nah, alhamdulillah bekal ini. Jadi kalau sudah masa tua tak perlu nak berdagang lagi, sudah ada simpenan. Itu kan kalau kadang-kadang pikiran kita seperti itu. Dah. Yang pegawai PNS mungkin PNS dia dapat bulanan. Yang berdagang mungkin berdagang dia nyimpen duitnya untuk masa tuanya. Nah, ini kan pikirannya ke situ. Nah, bagaimana dia pikirannya untuk akhirat sebenarnya? Lebih lagi itu. Jadi sebenarnya kita didiklah kita tuh seperti akhirat. Banyak-banyaklah keuntungan, cari keuntungan dunia, maka untuk bekal akhirat. Sebagaimana kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, mereka itu disibukkan hari-harinya ibadah. Subhanallah. Kadang-kadang hari-harinya disibuknya untuk ibadah. Seperti Imam Abu Hanifah sampai bisa menghatamkan Al-Quran berapa? 70.000 kali. Imam Abu Hanifah. Kemudian daripada Imam Syafi'i dalam hari-harinya, di dalam satu hari kadang-kadang menghatamkan Al-Quran 1 kali. Sebulan dia bisa menghatamkan 30 kali. Di dalam bulan suci Ramadan bisa menghatamkan 60 kali. Imam Syafi'i, subhanallah. Berarti dia mencari keuntungan itu lebih banyak. Nah, ini yang harus kita tambah, keuntungan kita mesti banyak-banyak. Rugi kalau seandainya kita cuma dapat untung sedikit. Solat yang wajib habisnya sudah tinggal. Habisnya gitu solat lagi, zuhur, asar solat, habisnya tinggal. Maka keuntungan kita sedikit. Habis dengan kita untuk ongkos, habis kita untuk makan, habis untuk kita mungkin belanja. Ya dah. Untuk nyimpen dak kati. Untuk nyimpen dak kati. Begitu juga ibadah. Kita punya keuntungan sedikit di dalam ibadah, itu habisnya dengan apa? Memandang maksiat. Kita keluar mandang maksiat sudah berkurang. Kemudian kita lalai kepada Allah, itu sudah mulai berkurang. Ketika kita melakukan maksiat, naudzubillah, berkurang lebih banyak lagi, habis. Nah, inilah kehidupan. Jadi kalau kita pengen, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, perbanyaklah bekal. Banyak bekal. Inilah Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, haruslah kita memperbanyak bekal ketika kita menghadap diri kepada Allah. Kalau seandainya kita pengen selamat di dalam dunia maupun kelak fil yaumil qiyamah. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bukan sampai di situ Rasulullah SAW. Bukan di dalam syirat, tapi di dalam haud, mizan, wasyirat, Rasulullah itu sudah memberikan gambaran. Tapi subhanallah, salah satu keutamaan umat Nabi besar Muhammad SAW, diberikan keutamaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa kita bertemu kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam 4 tempat. Jadi kita kalau kita dekat sama Rasulullah SAW, kita akan selamat. Nah, mana caranya di dalam 4 selamat ini? Selamat itu orang yang dekatkan dirinya kepada Nabi kita Muhammad. Nah, sampai biman akramallahu ta'ala hadhil ummatil Muhammadiyah, akramallahu ta'ala minal ilm. Minal ilmi anil hawdi wal mizan wasirat. Mimman lam yufassil ummatus sabiqah. Jadi beda dengan tidak dijelaskan seperti umat-umat yang terdahulu. Khusus untuk umat Nabi kita Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah. Seperti di dalam haud, ada yang dinamakan telaga Kauf. Jadi kalau ulama mengatakan boleh kita mencari
Rasulullah itu ada di dalam 4 tempat. Pertama di telaga, ada di telaga. Jadi kalau orang yang di telaga itu tidak akan kita dapatkan banyu telaga Kautsar ini, ada, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan orang yang dekat kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa kalau telaga ini ulama mengatakan kalau kita sudah minum banyu telaga Kautsar ini, sekali kita minum maka sampai seumur hidup abadan abidin tidak merasa haus sama sekali. Nah ini. Jadi kalau yaumul kiamah kalau kita seperti itu kita bakal haus. Enggak hati minum. Tapi subhanallah ketika kita minum telaga Kautsar maka kita tidak akan haus-haus katanya. Nah, ini telaga Kautsar ini tawil jiddan. Katanya panjang. Sampai disebutkan katanya perjalanannya masafatut tawil siru syahran bi markitul musarri'at. Yaitu seperti orang yang berjalan 2 bulan, ya, sebulan, syahrin katanya dengan onta. Dengan apa? Ibarat kata dengan kuda. Nah, dia berjalan tak berhenti-berhenti, kencang. Ya tak? Saking kencang dianya, itulah jauhnya 1 bulan katanya. Jauhnya sampai telaga tersebut. Wa niha wasi'a mutasawiyan. Lebarnya, luasnya, ya, dalamnya sama. Ya, panjangnya, lebarnya, wajahnya, dalamnya sama dengan itu seorang yang berjalan pakai kendaraan kuda dan dengan keadaan cepat. Nah ini. Sampai dikatakannya atibu rihu minal misik. Baunya telaga Kautsar itu, baunya, wanginya seperti bau misik. Wanginya, subhanallah. Kalau kita pegang, baunya seperti bau misik. Kemudian haldun minal asal. Manis di telaga Kautsar tersebut lebih manis daripada madu. Ya, banyu yang itu, sungai itu, ya, lebih manis daripada madu. Wa bayyat minal laban, lebih putih daripada susu. Mana lagi tu? Lebih putih daripada susu. Wa abradu minal thalat, dan juga lebih dingin daripada batu es. Ya, lebih dingin daripada batu es. Yang pertama wanginya seperti bau misik, manisnya seperti manis asal, putihnya seperti putih, ya, lebih putih daripada susu. Kemudian dinginnya lebih dingin daripada batu es. Man syaraba minhu syarban lajat mun ba'daha abadan. Barang siapa yang minum itu tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nah ini bisa tak kita mendapatkan ini? Nah ini. Jadi kelak bil yaumul kiamah bukan gampang. Mencari telaga ini bingung kita di mana. Nah, orang-orang yang punya bekal yang banyak, ibadahnya banyak, keuntungan kehidupannya banyak, baru dia akan selamat. Tapi kalau tidak punya sama sekali, nah ini dia bakal menjadi muflis, akan susah hidupnya. Itulah kalau kita ngomong pelajaran kita berarti masih panjang. Kehidupan kita ini masih panjang. Nah, insya Allah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang, masih pembahasan tentang bagaimana ahwalu yaumul kiamah. Itu yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad, biar tambah keimanan kita, tambah kuat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita dan tambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.